Selamat pagi semuanya. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Hari ini ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kegiatan proses belajar dimulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang Bapak sebut namanya, tolong suaranya dikeluarkan. Oke? Kelas 7B. Oke. Apta Saputra. Oke. Ajeng Kalisa Putri. Oke. Alif. Hadir, Pak. Oke. Anggraini. Aziza. Hadir, Pak. Bima. Hadir, Pak. Karisa. Hadir, Pak. Yoel. Sakit, Pak. Sakit ya? Sudah berapa hari sakitnya? Seminggu, Pak. Oke. Kita doakan teman kita yang sakit semoga cepat sembuh ya. Dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin. Noven. Hadir, Pak. Oke, hadir cuma satu orang ya. Ada yang belum di absen? Tidak. Sudah semuanya ya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, coba ketua kelas kita berdoa terlebih dahulu. Tolong siapkan dan pimpin doanya. Silakan. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran kita mulai. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita akan melakukan S briefing terlebih dahulu. Ya, silakan ikuti S briefing ini untuk membuat kita fokus atau siap mengikuti pelajaran pada hari ini. Ya. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Fokus. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Oke, ikut perintahnya. Ayo yang dilakukan. Duduklah dengan posisi tegak, Serius. tidak membungkuk, Tidak membuka. namun tetap rileks. Relax. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Untuk kegiatan selanjutnya, sebelum memulai pokok pembahasan kita pada hari ini, Bapak mau bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat pada pembelajaran sebelumnya tentang teks deskripsi? Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Apa yang kamu ketahui tentang teks deskripsi? Deskripsi itu seperti karangan yang menggambarkan satu objek. Oke, karangan yang menggambarkan suatu objek, ya, dengan menggunakan panca indera. Kalau sudah memahami materi yang kemarin, berarti kita akan masuk pada materi selanjutnya.
Selamat datang. Selamat datang apa ya? Nah, belajar bahasa Indonesia. Nah, jadi modul ini Bapak buat sendiri ya. Untuk ini bisa dilihat di YouTube juga, sudah Bapak siapkan. Jika materi yang kalian pelajari belum memahami seutuhnya, silakan buka di YouTube Bapak ya. Link YouTube sudah Bapak kirim sebelumnya. Nah, pelajaran kita itu nanti adalah puisi rakyat ya. Ini ada pertanyaan pemantik nih. Coba silakan siapa yang mau baca untuk nomor 1. Ayo, silakan. Apakah puisi rakyat itu? Apakah puisi rakyat itu? Nanti kita akan bahas. Kemudian, ayo, siapa lagi? Ayo, nomor 2, ayo. Boleh ini dulu, gantian, ayo. Apakah jenis, ciri, dan struktur puisi rakyat? Oke, ini sudah kelompok ini, kelompok situ lagi, silakan. Apakah kata adapan persuasif puisi rakyat? Nah, tujuan pembelajaran yang kita akan bahas pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis jenis, ciri, dan struktur puisi rakyat yang dibaca, didengar, dan didiskusikan kelompok dengan benar. Kemudian peserta didik dapat membandingkan jenis, ciri, dan struktur puisi rakyat yang dibaca, didengar dalam diskusi kelompok dengan benar. Kemudian yang bagian ketiga, itu peserta didik dapat menginterpretasi pesan yang disampaikan penulis dalam puisi rakyat tersebut. Setelah membaca puisi rakyat dengan membuat kalimat persuasif, produk sesuai dengan pilihan murid pada kelompok. Jadi sebelum membagikan LKPD, silakan kalian menyimak dulu materi yang akan Bapak sampaikan. Oke? Kalian pahami dengan saksama, dengan teliti dan jelas materi akan kita pelajari. Oke? Selanjutnya. Nah. Ya. Apa itu puisi rakyat? Nah, simak. Puisi rakyat merupakan salah satu bentuk karya sastra yang disajikan dengan bahasa yang indah dan padat puisi rakyat ya. Selanjutnya, apa sifat puisi rakyat? Puisi rakyat bersifat imajinatif atau imajinasi, dunia hayal, dan terdiri dari rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis. Selanjutnya, melalui rangkaian kata-kata tersebut, penulis berusaha menyampaikan pesan yang ingin disampaikan melalui karya. Jenis puisi. Ya, jenis puisi. Tahukah kalian puisi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu puisi lama dan puisi baru? Oh, baru tahu kami Pak. Kok puisi lama, puisi baru Pak? Oh, ini kita akan membahas apa itu puisi lama dan puisi baru. Nah, ini puisi baru. Puisi yang kalian kenal saat ini. Apa itu puisi baru? Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat oleh berbagai aturan dalam penciptaannya. Puisi tersebut tidak ada aturan, ya bebas. Ya, itu adalah puisi baru. Nah, sementara puisi lama itu terikat oleh aturan-aturan. Puisi lama atau disebut juga dengan puisi rakyat, ya, disebut puisi rakyat, masih terikat oleh berbagai aturan-aturan dalam penciptaannya, terikat oleh aturan-aturan, ya. Paham? Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masyarakat tradisional. Dia dulu udah lama, jauh, ya, jauh dulu, masa lampau. Puisi ini sudah hadir, tapi dia ada merupakan sastra mulut ke mulut. Tidak ada yang bercatat, tidak? Mulut ke mulut. Kemudian sifat puisi rakyat terikat dalam penciptaannya. Puisi ini diatur oleh ketentuan-ketentuan tersebut seperti jumlah suku kata, jumlah bait dan rima, ya. Nanti akan kita pelajarinya. Nah, ini jenis-jenis puisi rakyat. Nah, pantun tahu pantun? Tahu. Gurinam tahu? Tahu. Mantra tahu? Tahu. Karmina? Tahu. Ada
Ada yang tahu, ada yang belum ya. Kemudian syair, sloko atau sloka, tahu? Ada Jambi ya. Kemudian talibun. Nah, oke. Jadi pada konteks pembelajaran kali ini yang kita akan bahas adalah pantun, gurindam, mantra, dan syair. Karmina, slokot, talibun. Untuk materi kelas 7 belum sampai di saat itu cukup. Oke, baik. Bapak akan membagikan RKPD 1, 2, 3, 4, 5. Jangan dipegang dulu RKPD-nya. Oke. Silakan perhatikan Bapak. Sebelum mengerjakan tugas, kita memfokuskan pikiran kita dulu. Tangan di sini dulu, tangan. SBT dulu sebentar ya. Tangan di sini. Bapak kasih clue, ya. SBT-nya tepuk 1 sampai di. Bapak kasih contoh dulu. Perhatikan Bapak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, serempak ya. Konsentrasi. Ada yang salah berarti dia belum konsentrasi. Kita ulang terus kalau salah ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Luar biasa. Berarti kalian sudah fokus mengikuti pelajaran yang Bapak berikan. Kalau sudah fokus, apa kegiatan kita selanjutnya? Belajar mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan. Silakan dibuka LKPD-nya. Nah, ya. Buka LKPD-nya. Pertanyaannya di lembar kedua. Lembar kedua. Silakan perhatikan pertanyaannya. Yang belum paham silakan bertanya ke Bapak. Nomor berapa kira-kira yang belum paham LKPD-nya? Di estetik silakan kerjakan tugasnya. Ya. Yang visual silakan ayah ya, silakan. Iya, ada apa-apa. Ini silakan kerjakan. Oke, lanjut. Ya, kerjakan dalam kertas dulu baru dipindahkan ke dalam komputer. Kerjakan dalam kertas. Ya, ada yang bertanya lagi? Ya, ada yang belum paham silakan bertanya. Sembari Bapak memantau kegiatan dari peserta. Sudah paham ya? Kerjasama ya. Kerjasama ya, tidak ada yang kerja sendiri-sendiri. Bantu kawan mengerjakan. Tidak ada kerja sendiri, ya saling diskusi, berkolaborasi. 5 menit lagi ya. Angkat tangan kelompok yang mau tampil pertama. Silakan. Ya, silakan. Ya, kelompok ini dulu ya. Tadi angkat tangan. Nah, silakan. Kayaknya berkesempatan. Silakan. Silakan. Presentasikan hasil. Tunggu. Maka siapkan mic-nya. Biar lantang ikut suaranya. Cek. Wah, ini lantang ya. Silakan mempresentasikan. Siapa yang ini bawa acaranya? Silakan, ya. Kumur-kumur dikunyah-kunyah. Assalamualaikum kalian semua. Luar biasa aturannya. Cakep gitu. Oke, perhatikan ya. Kenalkan, nama saya Kesha. Kami dari kelompok visual ingin menjelaskan jawaban kami. 1. Sebutkan jenis-jenis ketiga puisi rakyat tersebut. Agak kuat ini suaranya, biar kakak dikit. Ya, syair, mantra, gurindam.
Oke, lanjut. Struktur dari 3 puisi rakyat tersebut. Struktur syair memiliki satu bait yang berisi 4 baris yang saling berkaitan. Setiap baris dalam syair terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Baris 1, 2, 3, 4 memiliki irama AA. Menggunakan kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat. Mantra berbentuk puisi yang isinya kepercayaan suatu masyarakat, berisi satu kesatuan maksud yang diucapkan secara berurutan, menggunakan kalimat terbuan dan perintah, memperhatikan keindahan bunyi yang dihasilkan ketika diucapkan. Buatlah poster atau brosur yang berisi pesan dari puisi yang kalian baca, yang berisi kalimat persuasif untuk membujuk atau membujuk pembaca untuk mengikuti pesan puisi tersebut yang kalian sampaikan. Inilah gambar dari kelompok kami. Memilih satu puisi ya. Memilih dari puisi 1. Ini ini kalimat Persuasif. Dan ini adalah gambarnya, yaitu mari belajar tanpa henti. Ini gambarnya. Ini Ya. gambar kami ya teman-teman. Oke. Sudah, silakan. Iya. Pertanyaan. Dari kelompok kinestetik ingin bertanya, sebutkan ciri-ciri gurindam. Ciri-ciri gurindam, tiap bait terdiri dari 2 baris. Tiap baris terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Baris 1 dan 2 membentuk kalimat menjemuk yang memiliki hubungan syarat atau sebab akibat. Baris 1 berisi syarat, sedangkan baris 2 berisi jawaban. Berupa nasihat, petunjuk, filosofi hidup maupun kata-kata mutiara. Berirama akhir AA. Itu ciri-ciri gurindam. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tepuk tangan. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok ini dulu ya. Sudah siap nampaknya. Itu sudah siap ya, silakan. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dibacakan oleh Feni. Tugas kelompok puisi rakyat. Silakan. Nama kelompok Feli, Aziza, Sania, Fatan, Maher. Nggak ada pesan lagi, nggak ada. Ini satu orang di sini, nak. Sini ya. Oke. Ya, silakan. Contoh pantun, berlomba-lomba membuka ikatan tali, tidak akan sulit membuka hati, kawanku. Hidup ini cuma sekali, mari kita belajar tanpa henti. Ciri-ciri pantun, tiap baris terdiri dari 4 baris, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 sebagai sampiran, sedangkan baris ketiga dan 4 sebagai isi, berirama ABAB. Pesan pantun, meminta kita berlomba-lomba, buka hari untuk belajar, jangan malas, karena hidup cuma satu kali. Pesan syair adalah meminta kita untuk menyembah Allah karena Allah memberikan kita segalanya. Pesan mantra, mantra ini mengusir roh jahat dalam diri seseorang, dan kalau tidak mau pergi atau pulang, matilah engkau. Pesan syair, sembahlah Tuhan karena Dia yang memberikan kefanaan baik, buruk dan segalanya.
Terima kasih. Ayo, semangat. Nabina. Ayo. Silakan. Struktur mantra, silakan Dewa. Kelompok selanjutnya disiap ya. Kelompok selanjutnya disiap. Struktur mantra adalah berbentuk puisi yang isinya menggambarkan kepercayaan suatu masyarakat. Berisi satu kesatuan maksud yang diucapkan secara berurutan, menggunakan kalimat rayuan dan perintah, memperhatikan keindahan bunyi yang dihasilkan ketika diucapkan. Demikianlah presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok audio kali. Selanjutnya kelompok kinestetik. Silakan kelompok kinestetik untuk maju. Kelompok kinestetik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang dibaca oleh Yora. 1. Pantun, syair, dan gurindam. Langsung aja isinya. 2. Ciri-ciri pantun. 1. Baris 1 dan 2 sebagai sampiran, sedangkan baris 3 dan 4 sebagai isi. 2. Berima akhir AB dan semua baris merupakan isi syair. Berima akhir AAAA. Ciri-ciri gurindam. Tiap baris terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Berima akhir AA. 3. Struktur pantun. Satu bait pantun memiliki 4 baris. Baris 1, 2, 3, 4 pada tiap bait pantun membentuk rima AB. Berikut pertanyaan nomor 7. Pada suatu hari di suatu desa atau perkampungan, hiduplah anak dan ibunya yang hidupnya sederhana. Hidup keduanya rukun dan sejahtera. Panggil saja dia maling kundang yang sudah yatim tanpa seorang bapak. Dia sudah mandiri sejak kecil hingga dewasa. Pada suatu ketika, maling memutuskan meninggalkan orang tuanya untuk mengikuti orang pergi berlayar. Sudah bertahun-tahun berlayar, maling tak kunjung pulang. Pada suatu ketika, maling pun pulang ke daratan, tapi sangat disayangkan. Kepulangannya bukan untuk menemui ibunya, tetapi untuk kegiatan lainnya. Ketika ibunya menghampirinya, "Malin, anakku, kamu sudah pulang." Kamu siapa? Saya tidak kenal sama kamu. "Saya ibu kamu, Malin." Bukan, kamu bukan ibumu. Karena perilaku dan perkataan sudah menyakiti hati orang tuanya, kemudian orang tuanya mengutuk Malin menjadi batu. "Saya ibu Mona yang sudah melahirkanmu." Tidak, kamu bukan ibuku. Ibuku sudah tiada, kamu "Kamu jahat, Malin." Ayo pasukan, kita kembali ke kapal. Kita berlayar lagi. "Tuhan, ampunilah dosaku. Kukutuk kau menjadi batu." Ampun ibu, maafkan Malin.
yang ingin bertanya? Kami dari kelompok visual ingin menanyakan sebutan yang dimaksud dengan puisi mantra. Mantra adalah jenis puisi yang dianggap memiliki kekuatan magi. Biasanya, mantra berkaitan erat dengan kepercayaan, budaya, maupun adat istiadat di suatu wilayah. Demikian hasil dari presentasi kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya. Oke, kegiatan selanjutnya kalian sudah mengerjakan semua dan sudah tampil melakukan presentasi kelompok tadi. Nah, kegiatan selanjutnya dapat Bapak simpulkan bahwa kegiatan yang kita pelajari hari ini adalah tentang pantun, terus apa lagi? Syair, gurindam, dan mantra. Ya, tadi sudah kita pelajari itu, silakan diingat kembali. Nanti bisa dipelajari di rumah sebagai pemahaman kalian untuk masa depan, memahami apa itu puisi rakyat, apa itu puisi baru dan puisi rakyat. Apa kamu senang dengan pembelajaran hari ini? Senang? Kesulitan apa yang kamu ketemu pada pembelajaran ini? Kesulitan apa? Agak gugup ya, tampil di depan, apalagi yang lain? Hah? Apa? Yang lain? Kesulitan apa yang dihadapi? Gugup tampil di depan ya. Nah, kalau sering berulang-ulang kali tampil di depan akan terbiasa nantinya ya. Kemudian cara belajar yang bagaimana yang paling mudah bagi kamu menerima pelajaran? Ya, sesuai dengan apa namanya kelompoknya masing-masing ya. Sudah kita bagikan, ada kelompok kinestetik, visual, audio visual ya, kinestetik. Nah, itu kelompok belajarnya. Oke, selanjutnya. Nah, kita sudah berakhir pada penghujung kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita nutup, untuk pelajaran minggu depan, perhatikan. Untuk pelajaran minggu depan dapat kalian siapkan di rumah, dibuka bukunya sebelum pertemuan kita selanjutnya. Itu materi tentang fantasi, sama-sama imajinasi ya. Belajar di rumah, buka bukunya, nanti pas pertemuan sudah siap ya, tidak bingung lagi apa itu cerita fantasi, memudahkan kalian untuk belajar pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Jangan patah semangat, jangan mudah dikalahkan oleh hal-hal yang mengganggu konsentrasi belajar ya. Sering Bapak ingatkan, lawan rasa malas ya, hindari hal-hal yang mengganggu dalam konteks belajar. Tetap semangat belajar untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Oke? Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutupan pada hari ini. Silakan ketua kelas. Ya, silakan ketua kelas. Semua siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semuanya.